Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke, tak terasa sudah berbelas-belas episode kita lalui. Ini 17. Oh, 17. Wih, bentar lagi 20. Yoi. Tak terasa sudah 17 episode kita lalui. Dan terima kasih untuk nakama yang sudah komen positif. Jangan lupa kali ini kita disclaimer bahwa apa yang kita bahas kali ini adalah pure original dari Isi otak yang keluar begitu saja. Mungkin ada nakama yang memiliki pendapat yang berbeda, silakan komen di kolom komentar. Seperti biasa, bro. Seperti biasa, jangan lupa juga subscribe. Biar kayak YouTuber gitu. YouTuber banget. Oke, kali ini kita akan bahas siapa nih Bang Jer? Seng dong. Seng. Akagami no Seng. Si rambut merah. Bocil di kru Goldie Roger. Betul. Anak magang. Kenapa saya tertarik ngajak Mas Jol ini ngomongin Seng? Karena menurut saya Seng ini tokoh yang paling menurut saya itu cukup fenomenal, dan saya yakin banyak sekali fansnya dari Seng yang akan menonton video ini, karena hari ini saya akan berbicara soal Seng dari sudut pandang negatif dan positif. Karena menurut saya Seng ini tokoh yang paling punya nilai konspirasi di dalam One Piece. Di satu sisi dia adalah orang yang menjembatani Luffy menjadi seorang bajak laut. Di satu sisi dia orang yang satu-satunya diterima hangat oleh Gorosei. Iya kan? Betul. Seperti yang kita ketahui di dalam dunia One Piece ini kan ada namanya World Government. Dan cara World Government ini bertahan melawan bajak laut, mereka tuh selalu menyisipkan agen-agen mereka. Seperti yang terjadi di Marineford yang ngebacok Whitebird, dan kemudian seperti yang ada di Supernova, X-Drake. Dan sekarang ini bisa jadi ya di otak saya, sorry to say nih, bisa jadi nih. Saya akan ngomongin positif negatifnya. Bisa jadi Seng ini mata-mata yang dibuat oleh pemerintah dunia untuk mengawasi Yonko. Ya Bang Jar, karena sempat saya lihat di chapter keberapa itu siluet mengenai kesatria merah dari Tenryubito. Siapa namanya Bang Jar? Yang God Pali itu. Ya benar. Siapa namanya God Pali itu ya? Inilah fotonya pokoknya. Ini yang tua. Dia nggak mirip sama Seng, tapi ada versi mudanya Bang Jar. Iya kan? Mirip banget sama Seng. Dan saya curiga apakah ada kaitannya Seng dengan Tenryubito, dan bagaimana bisa seorang Gorosei mau menerima Seng sebagai tamu. Saya sudah bilang, yang pertama saya sebutkan pertama kali ini adalah Seng ini adalah sosok yang diciptakan oleh Gorosei untuk menjadi Yonko, untuk mengawasi Yonko lain-lainnya. Terus kenapa saya bilang seperti itu Mas Julia? Begini, karena Gorosei ini seperti yang kita ketahui itu ada 5, ya kan? Tapi tiba-tiba kita ketemu lagi yang namanya Uranus itu planet ke-7. Dan nama-nama Gorosei ini kebetulan mewakili nama planet. Siapa yang ke-6 bro? bisa jadi Seng. Slow pastinya. Jahat orang itu bilang ngomongin Seng itu penjahat. Karena Bang JR enggak gitu juga gitu. Yang kita tahu Gorosei itu berusaha mencari buah Gomu no Mi atau Hito no Mi model nikah. Betul sekali. Kok bisa Seng yang berhasil mendapatkannya? Pertanyaan saya kan cuma satu, Seng tahu itu dari mana? Seng dapat info kalau Gomu itu ada di kapal CP0 itu di mana? Dan Seng tahunya itu buah itu Gomu no Mi dari mana? Karena ada juga teori yang mengatakan kalau Seng itu dibocorkan oleh Goldie Roger. Ada juga informasi seperti itu. Tapi menurut saya saya pribadi saya yakin ya, Seng ini adalah karakter yang diciptakan oleh pemerintah dunia untuk menjadi mata-mata. Kan seperti yang kita ketahui kalau sebelum pergi ke Locktail, Seng ini diturunkan dengan bagi. Ya betul. Kira-kira selama perjalanan itu Seng itu sama siapa bro? Karena Bang Jer, Roger menurunkan Bagi dan Seng saat itu karena Bagi sedang sakit. Iya. Karena seperti teori sebelumnya, apakah pengguna buah iblis tidak bisa mendekati Pulau Locktail? Akhirnya Bagi
kena demam, kemudian Betul. Shanks yang menemaninya. Iya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah sempat Shanks dan Roger bertemu dan menceritakan semua yang ada di Lovedale? Yep. Seperti apa Joy Boy, seperti apa buahnya, apa yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Betul sekali. Nah, tapi saya masih ngomong sisi-sisi negatifnya. Karena kita kan tidak pernah tahu itu apa yang terjadi antara Roger dengan Shanks, Mas Jul. Yang ada di otak saya ini ketika Shanks ini dititipkan bersama dengan Buggy, kan pemerintah dunia sedang memburu Roger. Iya. Bisa jadi di momen seperti itu Shanks itu ditangkap. Masih bocil bisa apa, Pak? Iya. Iya kan? Dan lalu yang membuat saya ini kepikiran kalau Shanks ini adalah mata-mata dunia itu karena setahu saya bahkan ya sekelas Sabo harus menyusup ke dalam RIPERI. Tapi dia datang dengan baik-baik, pulang dengan baik-baik, diskusi dengan baik. Ibaratnya kayak pulang ke rumah, bro. Pulang ke rumah. Ngeteh yuk gitu. Kayak gitu kan. Tapi yang menariknya kalau kita ngomong segi positifnya, jangan-jangan Shanks ini dia itu tahu semua soal abad kekosongan ini. Karena dia mendapat informasi dari Goldie Roger. Dan dia mempersiapkan Gomu-Gomu atau Hito-Hitonomi model Dika untuk anaknya Roger yang tadinya, tapi nggak sengaja dimakan oleh Luffy. Dan menariknya seperti informasi yang kita dapat ini, kalau buah iblis ini, terutama buah Hito-Hitonomi ini selalu mencoba melarikan diri. Betul. Ya kan? Nah, dan kebetulan Shanks dapat informasi kalau buah itu dibawa oleh CP0 apa CP9? Ya, CP0 kan. Akhirnya dia tuh merampok buah itu kan. Betul. Menariknya Mas Joel. Bagaimana cara bisa dia ke Es Blue? Oh iya. Ke desanya Luffy. Fusa kan? Desa Fusa. Kemungkinan buah setan itulah yang menuntun Shanks ke sana. Bisa jadi Bang JR. Atau ini agak sedikit Bang Joel. Atau Shanks ini Mas Joel memang benar-benar mencari seseorang yang punya D. Oh ya, sesuai dengan petunjuk Roger. Karena kan Roger ini dia itu punya D, tetapi sepertinya bukan dia yang ditunggu oleh Joy Boy. Lalu dia itu memberikan mandat kepada Shanks untuk mencari seseorang yang mempunyai D, tetapi dia itu harus makan buah Hito-Hitonomi tipe Nika. Bisa jadi Shanks ini jembatan. Dan bahkan menariknya kemarin kita sempat lihat Shanks itu muncul dengan modal haki doang. Siapa sih Admiral Cupu itu? Green Bull. Green Bull itu cabut kan? Iya, kena A. Saya tuh bahkan saya berpikir kalau Shanks ini saat ini sedang menunggu kedatangan Luffy di Elbaf. Bisa jadi. Tapi saya berpikir sebagai seorang Oda Sensei ini Bang Jer, kok bisa Oda Sensei ini awal cerita Luffy hanya only Luffy dan Shanks. Dia ingin ikut bajak lautnya Shanks, dia ingin menjadi bajak laut. Apapun dilakukan oleh Luffy ingin menjadi bajak laut, tapi Shanks menahannya. Tapi tiba-tiba muncul lagi Red Luffy. Tiba-tiba di masa kecilnya Luffy ada lagi anak lain. Namanya Uta. Bang Jer pernah nonton movie-nya, jadi kayak canon gitu Bang Jer, movie ini kayak canon gitu. Jadi selain kan Luffy kan Shanks datang ke desanya Luffy, kemudian ketemu Luffy, kemudian Shanks rela berkorban demi Luffy. Jadi di dalam cerita tersebut ada cerita lagi, ada Uta di situ, anak kecil. Jadi Luffy saat kecil berkelahi dengan anaknya Shanks ini. Ada Uta di situ. Uta, cewek. Istrinya Shanks siapa bro? Itu tapi Uta ini ditemukan saat bayi di dalam peta harta karun oleh Shanks. Kalau di movie-nya dia adalah idol penyanyi. Gitu. Jadi di movie Red ini menampilkan hubungan antara Uta dan Shanks serta Luffy juga. Jadi ada canon di episode pertama. Jadi episode pertama itu kayaknya berubah. Yang awalnya only Luffy and Shanks jadi Luffy, Shanks dan Uta. Oke, siap. Menarik. Sama kayak periode di mana si
Goldie Roger di No, eksekusi. bukan Portgard di Portgard Ace. di Ace ya. Ya meninggal, kita baru tahu ada Sabo. Ada Ya kan, ya kan muncul lagi satu karakter. Ah. Kayaknya Oda itu sebelum membunuh karakter dia memunculkan Dia karakter. munculkan karakter lagi. Iya kan. itu sih pola pikirnya Oda. Dan bahkan menariknya, ini yang positif teman-teman. Dan bahkan saya tuh yakin Seng itulah jembatannya dari Goldie Roger. Alasan dia memberikan topi jeraminya ke Luffy karena Luffy berhasil memakan buah tersebut. Kan sebelumnya buah itu tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka, betul. Tiba-tiba Luffy bisa buka, bisa makan, dan dia kaget. Mungkin inilah orang yang dimaksud oleh Kapten Goldie Roger. Dan Si inilah Luffy. orang-orang yang ditunggu Joy Boy. Iya. Yang menariknya, ini sedikit yang menggelitik ini. Kalau Seng sudah kuat itu, kalau Seng udah punya haki kok tangannya bisa putus gitu. Iya. Ya kan, Iya, kan momen iya. terakhir dia tuh mengeluarkan haki penaklukan toh. Iya, betul. Kenapa dia nggak kasih keluar haki yang untuk menghitamkan tangannya, haki Musuh senjata Soku. itu? Musuh Soku haki. Kenapa dia nggak ngitamin gitu? Iya sih. Ya kan? Atau mungkin bisa jadi saat itu dia tuh belum bisa mengeluarkan haki tersebut mungkin. Bisa jadi. Seng. Tapi kan levelnya kan udah rival tuh sama Mihawk. Masa belum ada haki? Iya, kok bisa tangannya putus gitu? Iya. Kayaknya Oda tuh sengaja buat mendramatisir sih. Tapi saya bisa bayangkan ya, Seng itu semenjak tangannya putus, Mihawk udah nggak mau lagi duel sama dia. Ya karena kekuatannya udah berkurang separuh. Bayangkan kalau dia masih full power, Pak. Wis. Itu Grand Bull tuh gimana, Pak? Bisa jadi. Iya kan? Dan bahkan Seng ini adalah orang yang memotong tangannya Eustace. Eustace Kid. Ya Kid kan dia memotong, saking kuatnya dia. Dan saya tuh berpikir saat ini Mas Joel, mungkin plot twist juga ini ya, akan ada pertarungan antara Seng dan Luffy. Bisa jadi Bang Yer, dan itu sudah diprediksi oleh nakama-nakama. Memang harus ada pertarungan antara Luffy dan Seng, bukan pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan, bukan pertarungan untuk memperebutkan One Piece, tapi pertarungan Pembuktian. Iya. Saya yakin sih gitu sih. Tapi yang parah sih kalau tiba-tiba Seng itu pengkhianat. Plot twist banget jadinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa nakama, silakan komen di bawah, kita diskusi di kolom komentar. Yuhu. Oke, see you next episode.